Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 3, subtema 2 dan 3. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, dalam pembelajaran terdahulu kalian sudah mempelajari bagaimana cara membuat daftar pertanyaan. Kalian juga sudah mempelajari bagaimana cara melakukan wawancara. Dan kalian sebagian sudah melakukan praktik wawancara. Bagi yang belum, segera laksanakan praktik wawancara. Karena tugas kali ini, pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan praktik wawancara yang kalian lakukan kemarin. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pelajaran kali ini adalah tentang membuat laporan wawancara. Kalian kemarin sudah mempraktikkan wawancara bersama anggota keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian. Kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat laporan wawancara. Tentu saja setelah kalian melakukan wawancara, kalian diharapkan untuk membuat laporan dari wawancara yang sudah kalian praktikkan. Laporan yang kita pelajari dalam bentuk tulisan. Oke, laporan tertulis isinya apa saja toh? Ya, kali ini kita akan mempelajari isi dari laporan wawancara. Apa saja isinya? Yang pertama, kalian harus membuat latar belakang. Yang kedua, kalian menuliskan tujuan. Sedangkan yang ketiga, kalian menuliskan topik wawancara. Sedangkan yang keempat, kalian menuliskan nama narasumber. Yang kelima, kalian menuliskan nama pewawancara. Sedangkan berikutnya, kalian menuliskan waktu dan tempat wawancara. Bagian selanjutnya adalah bagian inti. Kalian menuliskan hasil wawancara. Sedangkan bagian terakhir dari laporan wawancara adalah kesimpulan. Isi dari laporan wawancara ini juga kalian bisa pelajari di buku kalian tema 3, subtema 2, buku 4C, halaman 73. Oke. Udah ya? Kalian bisa membacanya agar lebih paham. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, latar belakang. Apa isi dari latar belakang? Oke, kalian bisa menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara.
Saya tertarik untuk mencari informasi bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Hal ini dikarenakan saya ingin lingkungan saya menjadi asri kembali. Itu latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tujuan wawancara. Isinya apa? Oke, kalian bisa menuliskan tujuan melakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Bagian berikutnya adalah topik wawancara. Kalian bisa menuliskan topik wawancara. Contohnya, cara merawat tanaman dengan baik. Berikutnya, yang keempat adalah narasumber. Kalian bisa menuliskan identitas narasumber di sini. Contohnya, nama Khairul Anwar, jenis kelamin laki-laki, usia 30 tahun, pekerjaan penjual tanaman hias, alamat Blabak Mungkit Magelang. Bagian berikutnya adalah pewawancara. Kamu dapat menuliskan identitas pewawancara di sini. Contohnya, nama Rashid Ridho, jenis kelamin laki-laki, usia 10 tahun, pekerjaan siswa SD, alamat Magersari, Magelang. Bagian berikutnya adalah waktu dan tempat. Kalian bisa menuliskan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Oktober 2020. Waktu pukul 10 sampai dengan 11. Tempat rumah Bapak Anwar. Bagian berikutnya adalah hasil wawancara. Kalian bisa menuliskan jawaban-jawaban narasumber yang sudah disusun menjadi sebuah karangan atau dalam bentuk paragraf. Kalian juga bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban secara langsung. Pertanyaan, kemudian bawahnya jawaban. Pertanyaan, jawaban. Sampai semuanya selesai. Contohnya, ini merupakan contoh dari penulisan menggunakan model menjadi sebuah karangan atau paragraf. Kita harus memilih bibit tanaman yang bagus. Tanamlah bibit tersebut di dalam pot. Gunakan media tanam dan pupuk. Agar tanaman tersebut tumbuh subur, kita harus selalu merawatnya. Caranya adalah dengan memberi pupuk dan menyiramnya secara teratur sesuai kebutuhan. Ini contoh dari hasil wawancara. Berikutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kalian bisa menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Contohnya adalah, kesimpulan dari wawancara ini adalah merawat tanaman itu tidak sulit. Kita hanya perlu rajin menyiram dan memberi pupuk secara teratur sesuai kebutuhan tanaman. Oke, ini bentuk contoh laporan wawancara secara lengkap. Kalau tadi contoh per bagian, kalau ini sudah lengkap. Di sini pertama tadi latar belakang, kemudian tujuan wawancara, topik wawancara, narasumber, dan pewawancara. Kemudian halaman berikutnya, waktu dan tempat, hasil wawancara, kesimpulan. Yang Pak Guru tuliskan di sini sama persis dengan yang Pak Guru contohkan per bagian tadi. Ini merupakan contoh lengkap dari laporan wawancara. Oke, untuk pembelajaran kali ini dari Pak Guru ada dua tugas. Tugas yang pertama, kalian mengerjakan soal bentuknya pilihan ganda ada di Google Form. Nanti Google Form akan dikirim melalui e-learning SD Mutual. Tugas yang kedua, buatlah laporan wawancara berdasarkan wawancara yang sudah kalian lakukan.
di selembar kertas. Boleh diketik, boleh juga ditulis tangan. Kirim foto laporanmu atau kirim file Word jika laporanmu diketik. Kemudian kirimlah ke Google Form yang sudah Pak Guru sediakan. Semua link Google Form ada di e-learning SD Mutual. Nanti alamat e-learningnya akan Pak Guru kirimkan melalui WhatsApp group. Oke, Pak Guru harap kalian tetap kondisi sehat, tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Semoga semua kita terhindar dari virus COVID-19. Oke, bagaimana pembelajaran kali ini? Mudah bukan? Cara membuat laporan wawancara. Ya, ternyata cara membuat laporan wawancara itu tidak begitu sulit. Jika kalian berusaha, pasti kalian bisa membuat laporan wawancara. Kali ini sama seperti tugas kemarin, ada 2 tugas, yaitu tugas pertama, kalian mengerjakan soal yang kaitannya bagaimana cara membuat laporan wawancara yang baik. Tugas kedua adalah praktik membuat laporan wawancara. Laporan wawancara bisa kalian tulis di selembar kertas ataupun bisa kalian ketik. Kemudian kirim hasil tulisan kalian ke Pak Anwar melalui link Google Form yang sudah Pak Guru sediakan. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.